Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Bagaimana kabar sahabat Al-Qur'an hari ini? Alhamdulillah, semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat, selalu termotivasi, selalu semangat belajar Al-Qur'annya ya. Kembali lagi bersama saya Hanafi di Akademi Tahsin. Kita akan lanjutkan kembali buku TTG-nya, Tilawah, Tajwid dan Gharib dari Wafa. Alhamdulillah kita kemarin sudah sampai di bab baru, yaitu bab 3 tentang pokok bahasan, membahas tentang huruf yang sukun atau huruf mati ya, yang memiliki sifat jahar. Dan juga nanti kita bahas huruf mati atau huruf sukun yang memiliki sifat hamas juga. Jadi jahar dan hamas kembali lagi saya jelaskan. Mudahnya adalah hamas itu nafasnya ya mengalir ya, nafasnya mengalir. Kalau jahar lawannya dari hamas, yaitu tertahannya nafas ya. Baik, kita langsung saja ke materi hari ini. Lanjutkan huruf yang masih memiliki sifat apa tadi? Jahar ya, artinya tertahannya nafas. Kemarin kita bahas mim sukun. Berarti sekarang kita lanjut ke halaman 60. Kita bahas huruf lam sukun atau lam mati. Nah, sebelum kita beranjak ke sini, saya harap sahabat Quran sudah mengulang-ulang, melatih ya, sampai lancar, nggak ada eja, nggak ada jeda tentang huruf yang kemarin kita bahas, huruf mim sukun. Jadi halaman 58 dan 59 saya harap sudah lancar semuanya ya. Kalau sudah, kita bahas huruf lamnya. Baik, ini masih tergolong huruf yang punya sifat jahar. Artinya jangan sampai nafas kita keluar ya ketika membacanya, dari makhraj lamnya, nafasnya tidak keluar. Nah, huruf lam ya termasuk juga seperti huruf mim memiliki sifat tawassut ya. Artinya ada aliran suara. Nggak ada aliran nafas, tapi ada aliran suara, tapi alirannya pertengahan, ya, sedang, ya, di antara. Jadi tidak terlalu lama atau juga tidak terlalu cepat, sama seperti mim. Nah, kita praktekkan, coba langsung ya. Al, il, ul. Nah, jadi cukup seperti itu temponya, ritmenya, lamanya, menahan lam matinya. Kita ulangi lagi. Al, il, ul. Nah, sama kendala dalam membaca huruf lam atau kesalahan-kesalahan yang sering kita temui kalau kita nggak hati-hati. Sama seperti mim kemarin. Yang pertama apa? Iya, tawallud atau mantul. Jangan sampai ya. Hati-hati. Jangan ala, ila, ula. Nah, yang kedua, setelah tawallud adalah jangan terlalu lama menahannya. Al, il, ul, itu jangan sampai ya. Yang ketiga, terlalu cepat juga jangan ya, harus sempurna temponya atau ritmenya. Jadi jangan terlalu cepat. Al ilul gitu. Al hakimu yalbisu. Nah, itu belum memberikan haknya huruf lam yang punya sifat tawassut tadi. Jadi alirannya harus diberikan tetap ya. Baik, sekarang kita latih dulu di 3 baris pertama. Ya. Kita baca langsung. Al-hakimu yalbisu ilyasa ilmuha ulqiya multahadan. Nah, itu dia untuk baris pertama. Bacaannya masih satu kata ya, sehingga melatih kita dulu dengan bacaan pendek, bacaan satu kata. Dites dulu nih lamnya apakah terpengaruh dengan kesalahan-kesalahan bacanya, masih tawalud enggak. Kalau masih tawalud, dilatih lagi, jangan sampai al-hakimu. Biasanya kalau ketemu huruf setelahnya, lam mati setelahnya ada huruf, itu akan terpengaruh tawalud kalau enggak terlalu lama atau terlalu cepat tadi. Tapi kebanyakan biasanya orang mantul ya, jangan sampai jangan sampai seperti itu, atau ulqiya ya, tapi ulqiya seperti itu ya.
Baik, sekarang kita coba ke bacaan yang sedang panjangnya atau lumayan panjang. Baris 4 sampai bawah. Faqulna lahum bisultanin azimin waja'alna sirajan hal fi dzalika qasamun yalqahu athaman lil kafirina azabun sa'ulqiya fi qulubin waja'alna qulubahum. Ya, sampai di sini dulu sahabat Quran untuk halaman 60-nya. Jadi pertama latihan huruf yang sendiri belum dicampur atau ketemu dengan huruf setelahnya, yaitu di kotak atas. Kemudian kalau sudah lancar benar-benar dilatih dengan huruf yang huruf lam mati bertemu dengan huruf setelahnya dengan bacaan yang masih pendek, satu kata saja. Kalau sudah lancar dilanjutkan dengan bacaan yang lumayan panjang, ya, yaitu di baris 4 sampai terakhir. Nah, kalau sudah dilanjutkan sahabat Quran halaman 61. Ini masih bahasan lam sukun ya. Hanya bedanya ini alif lam ya. Alif lam. Jadi jangan terkecoh dengan alifnya. Coba kita perhatikan di sini setelah huruf wawu ada alif terlebih dulu. Kemudian baru lam sukun. Nah, ini nanti kita bahas tentang huruf lam qamariyah. Alif lam qamariyah. Huruf hukum alif lam qamariyah, itu alif lam atau lamnya itu terbaca jelas, maksudnya tidak langsung atau dilewati lamnya, lam sukunnya, tapi terbaca sebagaimana yang sudah kita bahas sebelumnya. Lam sukunnya itu sama kadarnya, ritmenya, ya, temponya ketika membacanya, yaitu pertengahan aliran suaranya, ya, aliran suaranya pertengahan, tapi yang ditekankan tertahannya nafas kita. Coba kita baca ya. Wal ya. Wal jadi sama temponya, hanya beda nada saja ya, sedang dan turun. Ini namanya alif lam qamariyah, artinya lamnya terbaca, lam sukunnya terbaca. Baik, kita baca baris pertama, kedua dan ketiga. Wal qamari wal qiyamati. Nah, itu dengan awalan huruf wawu. Nah, nanti akan kita temui banyak huruf sebelum alif lamnya. Jadi jangan terkecoh dengan wawunya ya. Ya, wawu hanya contoh hurufnya saja. Ya. Baik, sekarang kita bertemu atau diawali huruf ba dulu. Bil qalami bil hayati. Nah, kemudian huruf mim. Humul kafaratu humul munafiquna. Nah, insyaallah itu sedikit melatih kita kalau bertemu alif lam atau alif lam yang lamnya sukun. Nah, jadi sama saja dengan lam yang tidak didahului dengan alif ya. Jadi bukan artinya ada alifnya itu jadinya wawunya panjang, bukan seperti itu ya. Tapi alifnya tidak terbaca, langsung dibaca ke lam sukunnya. Ya, kalau yang salah itu bukan seperti ini, bukan wal qamari atau bil atau mul ya. Ini bukan fathah yang menimbulkan bukan alif ya. Mohon maaf, bukan alif yang menimbulkan panjang, tapi dia satu paket dengan lamnya. Jadi tidak terbaca alifnya. Itu melatih 3 baris pertama. Sekarang kita baca baris 4 sampai bawah. Wal jaril junubi wal baladil amini ma'al khawalifi humul khasiruna faltaqamahul hutu
wa tasifu alsinatahum al-malu wal banuna fihim alfasanatin. Nah, itu melatih ada yang masih ada warna merahnya, itu masih memfokuskan kita tentang bahasan lam sukunnya atau alif lam sukun. Nah, ada juga yang sudah tidak diberikan warna. Ya, ini melatih kita biar tidak terlalu manja begitu ya, dibantu dengan warna sehingga kita fokus ke situ. Nah, kalau sudah tidak diwarnai dengan warna yang berbeda, nah tentu kita harus lebih fokus lagi. Contohnya seperti bacaan terakhir tadi, fihim alfasanatin. Nah, itu kan ada bahasan mim sukun yang sudah kita bahas. Nah, masih ingat nggak sahabat Quran huruf mim sukun? Ya, sama ya seperti huruf lam. Apa temponya, kemudian aliran suara, tawassut ya, dan tidak ada aliran nafasnya. Al-malu wal banuna fihim alfasanatin. Seperti itu sahabat Al-Quran, bahasan hari ini tentang masih huruf lam sukun ya. Ada lam sukun yang sendirian, lam sukunnya. Ada juga yang didahului dengan alif. Dan alif ini tidak terbaca panjang ya. Diabaikan alifnya. Nah, jadi dibaca sebagaimana lam sukun ketika sendirian. Begitu. Silahkan diulang-ulang sahabat Quran halaman 60 ya. Mohon maaf, halaman 60 sampai 61-nya. Saya harap sahabat Quran bisa menangkapnya, memahaminya dengan mudah sehingga praktek dan mengulang-ulang latihan sendiri dimanapun berada itu bisa mudah. Kalau masih kurang jelas, silahkan sahabat Quran bisa komen di bawah huruf apa yang dari huruf mim dan lam, kira-kira huruf mana yang paling mudah sahabat Quran pelajari ya, bisa komen di bawah. Baik sahabat Quran, kita cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya membahas masih tentang huruf yang memiliki sifat jahar, huruf mati. Ya, stay tune terus di Akademi Tahsin. Jangan lupa like, share, komen dan juga subscribe YouTube channel Akademi Tahsin, juga bunyikan notifikasinya atau loncengnya biar bisa mengikuti video-video baru yang kita upload gitu ya, sehingga tidak ketinggalan. Barakallahu fikum, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.